Shalom, mari kita memuji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Haleluya. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Bapa di surga memelihara. Bapa di surga memelihara. Haleluya, puji Tuhan. Janganlah kita khawatir, karena Bapa di surga memelihara. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ya Aba, ya Bapa, terima kasih kau baik, kau sungguh Allah, kau yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini kau tetap menyertai kami di dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, sebentar lagi kau baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, kau buka pikiran kami hingga kami dapat menerima firman-Mu. Dan kau berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu. Kau berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan. Dan kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Shalom, Pak Martin, Bu Febi, selamat pagi. Cece Emi, Bu Rita Herawati, selamat pagi. Pak Henry, Bu Viken, selamat pagi. Haleluya. Semua yang sudah bergabung, selamat pagi. Yuk kita baca. Bu Foni, Pak Hartono, selamat pagi. Kita baca Kisah Para Rasul 17 ayat 16 sampai 34. Kisah Rasul 17 ayat 16 sampai 34. Kisah Para Rasul 17 ayat 16 sampai 34. Kisah Para Rasul 17 ayat 16 sampai 24 sampai 34 sampai 34 ya. Kisah Para Rasul 17 dengan perikop Paulus di Athena. Kisah Para Rasul 17 ayat 16, demikian bunyi firman Tuhan. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadat
Ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si letter ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apakah artinya semuanya itu. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang akan kuberitakan kepadamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia, walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat, karena ia telah menetapkan suatu hari pada suatu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Amin. Amin, amin, amin. Amin. Haleluya. Kita belajar tentang bahaya yang mengancam ya. Selamat pagi Pak Erwin, Bu Ira. Selamat pagi Bu Lasma. Selamat pagi Bu Reni, Pak Franyanto, Pak Martin, Bu Febi. Selamat pagi Bu Lili.
Selamat pagi Bu Elias, Pak Elias. Kita tadi telah membaca dari Kisah Para Rasul, di mana bahaya yang mengancam bangsa Yunani itu adalah penyembahan patung berhala yang dimana marak di seluruh kota hampir ya. Itu disediakan patung-patung berhala, tempat pemujaan-pemujaan ya. Jadi kalau kita mencari segala sesuatu di luar iman kita kepada Kristus, itu ada bahaya yang menanti kita. Ada satu kesaksian, yaitu ketika seorang lelaki menghentikan paksa sebuah mobil karena berjalan melawan arah. Saudara pernahkah berjalan melawan arah? Artinya kalau itu jalur seharusnya maju, tetapi saudara melawan arah ya. Jadi Seharusnya ke sebaliknya. timur, tapi saudara berarah ke barat. Ya, itu kan sangat bahaya sekali. Melawan arus. Jadi melawan arus itu tindakan yang sangat berbahaya. Disitulah orang itu berani menghentikan paksa walaupun itu mengancam keselamatan diri ya. Karena ternyata yang mengemudi itu sedang tertidur dan terpengaruh alkohol. Jadi habis mabuk ya. Sehingga dia tidak tahu itu jalurnya jalur in atau out. Salah jalur ya. Jadi itu situasi yang sangat berbahaya. Dan lelaki itu bertindak. Ia membuat orang yang mabuk itu cukup sadar untuk dia pindah ke sisi kursi penumpang, dan kursi pengemudi dikemudikan oleh orang yang menghentikannya itu. Waduh, ini sangat-sangat bahaya sekali ya. Tindakan yang cukup meresikokan diri sendiri maupun orang lain. Jadi di sini bahaya fisik. Tetapi bahaya fisik bukan satu-satunya ancaman yang kita hadapi. Ketika melihat orang-orang bijak dan pandai di Athena sedang menghadapi bahaya rohani karena kota itu penuh dengan patung-patung berhala, maka Paulus sangat sedih ya. Sangat sedih. Di ayat 16 kita baca. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Nah, sangat sedih ketika sampai di Athena dan melihatnya. Di Yunani ini ahli-ahli filsafat timbul di sana ya. Ahli-ahli di mana orang bijak dan pandai, tetapi mereka menyelidiki Allah secara pengetahuan manusia, secara pikiran manusia yang terbatas. Sehingga timbullah macam-macam aliran filsafat ya di sana ya. Karena itu pemikiran-pemikiran yang bukan secara alkitabiah berdasar pada Alkitab, tetapi justru berdasar pada pemikiran manusia yang cuma sekepal ini. Otak manusia cuma sekepal, yang terbatas. Tetapi Allah kita, Allah yang tidak terbatas. Maka alhasil sejumlah orang yang mendengarnya menjadi percaya. Ayat 34 kita baca. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Amin. Jadi bagaimana Paulus mengubah cara berpikir mereka sehingga ada orang yang menjadi percaya. Jadi sungguh berbahaya jika kita mencari arti hidup di luar Kristus ya. Mereka yang mengalami pengampunan dan kepuasan sejati di dalam Yesus telah diselamatkan dari upaya yang sia-sia, sekaligus menerima berita pendamaian diri mereka dengan Allah. Kita baca 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 21. Jadi orang-orang yang sudah merasa
mengalami pengampunan sejati di dalam Tuhan, maka berita Injil itu mendamaikan diri mereka dengan Allah ya. Ya, kita baca 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 21. 2 Korintus 5 ayat 18. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami dalam nama Kristus. Kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Nah, ini penting ya. Apakah hari ini saudara sudah benar-benar berdamai dengan Allah? Tidak membuat jarak ya. Mendekat kepada Tuhan dan bersekutu bersama Dia. Bukan kepada patung-patung. Di alun-alun Sidoarjo beberapa waktu yang lalu, itu diberi patung-patung sumbangan dari sebuah perusahaan ya. Patung-patung, saya kurang tahu patungnya apa saja ya. Tapi patung-patung itu sudah didirikan di sana. Cuma saya berpikir, loh, buat apa ya patung-patung ini? Mungkin maksudnya buat dekorasi, mungkin maksudnya untuk apa ya, penanda atau bagaimana, nggak ngerti. Tapi semestinya ya bukan untuk disembah. Maka mereka menghancurkan patung-patung itu, membawanya, disuruh membawa, belum dihancurin ya, tapi diancam mau dihancurin. Jadi pemilik perusahaan itu menggotong patung-patung itu ke tempat lain. Mereka tidak setuju bahwa di alun-alun itu didirikan patung-patung. Memang pendirian patung-patung itu mungkin pertama sifatnya sebagai dekoratif. Tetapi pada akhirnya orang akan menaruh bunga, Disembah. menaruh menyan dan sebagainya di situ untuk disembah ya. Minta keselamatan lah, minta berkat lah dan sebagainya. Dulu di komplek kami juga ada patung-patung seperti di Ciputra Surabaya ya, di Citraland Surabaya. Tapi semua dihancurin saudara. Tak tahu siapa yang ngancur, tahu-tahu sudah nggak ada. Jadi demikianlah kita melihat ya, bahwa puji Tuhannya walaupun mereka berbeda aliran, tetapi mereka juga nggak mau menyembah patung-patung gitu ya. Ya puji Tuhan. Lalu dibangun satu monumen kebanggaan kota atau ikon kota ya terserah saja ya. Dulu juga di Ponti dikasih maskot Olimpiade, atau bukan Olimpiade dunia, Olimpiade nasional ya, ayam. Nggak tahu sekarang masih ada nggak ayamnya ya? Nggak tahu, nggak perhatikan. Kayaknya kalau di Sidoarjo sudah hilang. Ada patung yaitu bandeng dan udang, itu melambangkan itu lambang kota ya, Sidoarjo. lambang kota, jadi nggak dihancurin. Surabaya, Tetapi dalam Solo, lambang dan kota Solo itu tersirat makna ya. Memang di sini kita ini melihat satu filosofi akan merasuk ke dalam diri rakyat itu, betul ya. Kalau lambangnya Surabaya apa? Suro dan Boyo. Kalau Sidoarjo itu udang dan bandeng. Jadi ada filsafatnya masing-masing di dalam diri mereka, diri patung itu yang akan mengalir ya, mempengaruhi situasi rakyat di kota tersebut. Percaya boleh, tidak percaya ya boleh, terserah saja. Kalau pengen tahu filosofi apa yang dikandung di dalam udang dan bandeng itu, saudara baca sendiri ya. Bandeng itu banyak berduri. Kalau udang apa ya? Udang itu ada apa itu? Tanduknya itu ya. Yang kalau kena tangan ketika kita menguliti itu bisa luka dan meradang ya. Jadi sama-sama punya apa ya? Sesuatu yang tajam-tajam. Jadi ya artikan sendiri, kalau enggak ngerti ya baca Google gitu ya.
kita tidak membahas tentang Dalam kehidupan filsafat ini kita itu. diwajibkan waspadalah. Maka dari itu kita harus waspada ya. Apa yang terjadi dalam lingkungan kita. Kenapa orang-orang ini kok suka membuat keributan? Kenapa orang-orang ini kok suka tidak mau damai? Padahal kita ini pengennya damai gitu ya. Apakah di rumah tanggamu juga demikian? Ya periksa aja apakah ada falsafah-falsafah hidup yang bertentangan dengan firman Tuhan. Itu yang lebih penting saudara ya. Jadi jangan membuat segala sesuatu yang mendukakan hati Tuhan. Paulus sangat berduka ketika melihat kota ini dikuasai oleh kuasa falsafah itu ya. Kuasa daripada berhala, dari patung-patung yang dibikin oleh tak tahu manusia lah ya, yang membuat gitu ya. Karena itu mereka mempunyai legenda ya. Mitologi Yunani itu sangat kuat sekali, dewa-dewa Artemis, Dewi Artemis, dewa ini, dewa itu ya. Bisa lihat nanti di Google ya, dipelajari. Ternyata mereka ada dewi kesuburan yang menyebabkan orang seks bebas ya saudara ya. Ada lagi macam-macam lah penyembahan berhala itu yang ujung-ujungnya itu membuat manusia jauh dari Tuhan, bahkan berbuat dosa terhadap Tuhan. Nah inilah yang disesalkan oleh Rasul Paulus. Ia sangat berduka karena apa? Bukan patung itu yang membuat dia berduka, tetapi efek yang ditimbulkan, efek negatif yang ditimbulkan, dan mereka melakukan hal-hal yang menurut Tuhan itu hal-hal nista, hal-hal dursila, hal-hal yang melenceng daripada firman Tuhan. Berhala itu menyeret mereka menjauh daripada Tuhan, bahkan membuat mereka berkelakuan layaknya anaknya iblis ya. Mereka mungkin narkoba, mungkin seks bebas, mereka mungkin LGBT. Zaman dulu wis ono yo. Zaman dulu ada, bahkan dengan binatang dan sebagainya ya. Makanya Sodom dan Gomora dihancurkan oleh Tuhan ya, karena dursila, dosa yang luar biasa ya. Hari ini apakah ada demikian? Ada saudara ya. Sebentar lagi bukan mungkin ya, pasti kehancuran itu tiba. Tapi bukan dengan air bah seperti Nuh, kayak Sodom and Gomora dengan api saudara-saudara. Hari ini cuaca panas ya. Kemarin sangat amat panas, titik puncak kulminasi matahari di tengah ubun-ubun kita menjadi kota tanpa bayangan ya, Surabaya dan Sidoarjo ya. Iya, kemarin ya. Karena begitu panas luar biasa ya. Tidak ada yang bisa bertahan. Sampai botol minum di dalam rumah itu bisa panas, hangat. Saya mencuci piring tidak usah pakai air panas saudara, karena sudah panas luar biasa air yang keluar dari keran. Nah itu coba bayangkan kalau bumi dibinasakan dengan panas ya, dengan api ya, itu akan terjadi. Maka dari itu hari ini kita jaga baik-baik hidup kita ya. Jangan sampai bahaya yang mengancam itu merasuk ke dalam diri kita dan kita akhirnya penyembahnya belehar, pindah ke lain hati ya saudara-saudara. Jadi sungguh berbahaya apabila kita mencari makna hidup di luar iman kepada Kristus Yesus ya. Kalau kita beriman kepada Kristus, berurat dan berakar kepada firman Tuhan, maka kita itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Salah satu pohon yang saya sukai itu pohon putih-putih melati gitu ya. Itu dia kalau tumbuh tinggi 2 meteran itu bunganya penuh gitu ya. Seperti mer sekarang penuh dengan tabebuya yang berbunga ya. Nggak usah ke Jepang ya. Ke mer Surabaya aja ya. Di depan rumah kami juga tabebuya kuning ya. Akhirnya koyok di Jepang ya. Jepangnya dibawa ke Indo gitu ya. Nah, itu kalau saya punya melati itu, lah kok ditebang, lah kok enggak disiram jadi mati saudaraku ya. Jadi meranggas mati, tinggal batangnya saja. Tetapi saya kasih dia air terus kasih air. Saya percaya dia bisa hidup.
Jadi kalau kita ini kering ya, kering rohani, kering jiwanya, kering kerontang ya, kepanasan karena amarah, karena emosi, minum air dulu ya. Basahi dirimu dengan air. Mandi dari ujung ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki diguyur dengan air. Engkau perlu air hidup. Air itu menghidupkan. Dan ketika air saya gelontor ke pot bunga yang berisi bunga melati tadi, ya, akhirnya tumbuh ada kuncup-kuncup yang tunas-tunas baru, dan sekarang tunasnya cukup lebat. Saya sukacita sekali, dan saya ingat firman, selama ada akar, apapun yang dapat merobohkanmu tidak akan bisa mematikanmu. Amin. Mungkin kau melakukan ministry dan Tuhan mengirim kamu ke pelosok-pelosok, tetapi orang-orang tidak mau nerima kamu dipangkas, kamu dimatikan ya. Mungkin engkau membuka suatu gereja, tetapi banyak orang bahkan dari dalam mungkin mematahkan kamu, mematahkan semangatmu, memangkas, membuat persoalan sehingga engkau tidak ada damai sejahtera. Ingat, minum air hidup. Amin. Engkau perlu air. Engkau perlu air hidup, yaitu dari Tuhan. Gelontor terus air hidup itu, firman Tuhan itu, baca terus dan minta air kehidupan itu mengalir. Pasti akan bertunas, berbunga, dan akhirnya berbuah. Saya tunggu melati saya sampai berbunga seperti punya tetangga kayak di Jepang, saudara-saudara, penuh dengan bunga melati putih gitu ya. Saudara, jangan takut. Selama kamu berakar, berurat, berakar di dalam firman Tuhan, dunia boleh membabat engkau, dunia boleh meninggalkan engkau, dunia boleh mematikan engkau. Tetapi ketika engkau bertemu dengan air kehidupan itu, engkau akan hidup kembali. Amin. Amin. Luar biasa loh Tuhan itu ya. Yeah. Gitu kok digantikan dengan falsafah hidup. Salah satu falsafah hidup, bila aku berpikir maka aku ada. Emang kamu tidak punya pikiran ya. Setiap hari kita berpikir, dan pastilah Tuhan ada. Kita berpikir Tuhan ada ya. Aku tentunya ada, tetapi ada Tuhan yang lebih besar dari aku. Amin Pak Guru. Amin. Ya, jadi jangan berpikiran secara falsafah manusia ya. Orang belajar filsafat, ilmu filsafat sampai geliyang, saudara-saudara. Jadi Yunani itu penuh ahli-ahli filsafat, seniman, orang-orang pandai. Ya, seniman membentuk patung-patung, orang bijaksana dan pandai ya. Tapi orang-orang yang demikian akhirnya mengagungkan kepandaian mereka. Sekali-kali jangan, karena kita ini kita ini seperti kain lara di hadapan Tuhan. Amin. Kalau kita ini tugasnya memuji, memuliakan Tuhan, berjalan menurut kebenaran firman. Amin. Hari ini hari Sabtu, besok kita ibadah di gereja masing-masing. Nanti malam mungkin ada youth. Ayo semangat hamba-hamba Tuhan. Ayo berserah diri, minta air kehidupan itu masuk dalam dirimu, sehingga engkau akan memancarkan aliran-aliran air yang hidup ketika engkau membaca atau membawakan firman Tuhan. Orang akan melihat Kristus yang ada dalam dirimu. Amin. Tidak melihat engkau. Amin. Tapi Kristus yang dilihat. Haleluya. Amin, amin, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu ya Tuhan Yesus. Ya, kami mau tetap bersama Engkau Yesus, sehingga kehidupan kami terpimpin oleh Engkau Yesus. Kami tidak akan menyembah berhala-berhala, tapi kami hanya menyembah Engkau Yesus, karena Engkau yang layak disembah. Engkau satu-satunya Allah yang layak disembah. Terima kasih Tuhan Yesus, sehingga kehidupan kami terarah dan Engkau mengarahkan kehidupan kami. Ya Tuhan, Kau tetap gandeng tangan kami untuk kami berjalan di jalur-Mu, sehingga kami tetap di dalam kontrol-Mu, sehingga kehidupan kami dapat damai sejahtera, sukacita, dan kami juga bisa menyalurkan semua yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Pada sukacita, damai sejahtera, kita bisa melayani orang-orang sekitar kita, sehingga
kita bisa menjadi garam dunia, terang dunia, untuk membawa mereka mengenal kepada Kristus, percaya kepada Kristus, dan diselamatkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih. Kami percaya jika di antara kami ada yang tersesat mengikuti filsafat-filsafat dunia ini, Tuhan, Engkau mengubahkan mereka agar mereka sadar kembali Haleluya. dan mengikut firman Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang dalam taraf penyembuhan. Terima kasih Haleluya. untuk Tante Kin yang sudah selesai operasi dan dia tetap sehat walaupun usianya cukup sepuh, tetapi bukti bahwa kuasa Allah memerdekakan dia dari kelemahannya. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa bila ada di antara kami yang lemah tubuh, capek, tidak semangat untuk besok melayani Tuhan, Tuhan salurkan air hidup-Mu sehingga mereka boleh bersegera lagi, bergegas lagi, tidak bermanja-manja dan berlambat-lambat untuk menyampaikan sabda kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya. God bless you. See you on Monday guys. Tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat. Thank you for watching with us. Haleluya. God bless you all. Amin. Amin, amin, amin.